Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump terus mengancam Iran. Di sisi lain, Iran menjawabnya dengan menggelar latihan perang bersama Rusia. Sampai kapan episode saling gertak ini berlanjut? Berikut ulasannya dalam Top Review. Tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Telur gabus Kata Oma. Baru jagung bakar mentega. Jagung bakarnya nendang, menteganya meleleh di mulut. Rasakan kasih sayang Oma di kerenyahannya. Latihan militer bersama antara Iran dengan Angkatan Laut Rusia dilaksanakan di Laut Oman sejak hari Rabu. Kapal-kapal perang Angkatan Laut kedua negara melakukan manuver di Laut Oman. Sebuah helikopter juga terlihat melakukan aksi menerjunkan personel ke atas kapal perang. Latihan militer gabungan ini juga melibatkan kapal induk dan helikopter Rusia. Laksamana Muda Hasan Maksurlu menyatakan latihan gabungan militer ini dilakukan dalam 3 fase. Pertama, penyambutan, perencanaan simulasi perang gabungan bersama Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC, Angkatan Udara Iran, dan Angkatan Laut Rusia. ارتش جمهوری اسلامی ایران به صورت روتین در حوزه دیپلماسی دفاعی برنامه‌های رزمایشی مختلفی در سراسر دنیا که برنامه‌ریزی میشه، مثل رزمایش بریکس که در آفریقای جنوبی اجرا شده بود و ناوگروه ما الان در حال برگشت است و ناوگروه بعدیمون که الان در ویشاپاخاتنای هند به عنوان رزمایش میلان در حال اجرا هستن دارن انجام میدن. با کشور روسیه هم برابر روتین هم در دریای خزر، کاسپین سی و هم در دریای جنوب جزو برنامه‌ریزیامون هستش که به صورت سالیانه در قالب دیپلماسی دفاعی به اجرا در میاد. Saya akan ajak Anda melihat di titik mana saja latihan perang militer Iran dilaksanakan. Yang pertama, ini yang sudah kami himpun, ini adalah gambaran kepada Anda di mana saja area latihan militer Iran. Menurut sumber dari media resmi Iran, Tasnim News, target-target dalam latihan militer Iran ini ditembak dari wilayah-wilayah daratan Iran, kemudian pantai, dan juga pulau-pulau Iran yang ada di Teluk Persia. Dan juga salah satunya ini adalah provinsi Hormozgan. Jadi pantai-pantai yang ada di provinsi Hormozgan ini digunakan sebagai tempat untuk latihan perang. Nah, tembakan rudal anti kapal salah satunya ini ditembakkan dari sini. Ini wilayah yang digunakan untuk menembakkan rudal. Kemudian area latihan juga meliputi Bandar Abbas. Nah, Bandar Abbas ini kita akan lihat di sebelah sana tadi. Bandar Abbas sebelumnya adalah sebuah kota pelabuhan strategis di Provinsi Hormozgan yang merupakan markas utama Angkatan Laut Iran. Nah, letaknya di sini. Ini adalah markas utama dari Angkatan Laut Iran. Dan juga di pelabuhan Bandar Abbas ini juga kemarin ada kapal-kapal korvet dari Rusia yang berlabuh. Nah, ini adalah kapal-kapal korvet Rusia. Mereka berlabuh kemudian bergabung dalam latihan militer bersama Iran dan juga China. Di situ terlihat ada pertukaran cenderamata dan juga interaksi yang dilakukan dalam latihan militer gabungan selama beberapa waktu ini. Pengamat hubungan internasional Teguh Reza Shah menilai latihan perang antara Iran dan Rusia di Teluk Hormuz bukan kegiatan yang sesungguhnya. Latihan itu dilakukan sebagai kamuflase dari kegiatan yang lebih penting dan tersembunyi. Kalau pada hari ini kita melihat latihan perang-perangan, maka saya berpikir ini belum tentu benar. Karena kalau saya belajar dari pengalaman Perang Dunia Kedua, itu seringkali latihan-latihan perangan tersebut adalah suatu kamuflase dari suatu kegiatan yang sangat terperinci, yang barangkali tidak terpikirkan. Jadi pada saat ini, para pemimpin perang Amerika Serikat dan juga Iran saling membaca. Dalam teori itu namanya mirror image. Mereka mencoba melihat apa yang terjadi lewat pengamatan mereka sendiri, tapi juga mereka mencoba mengamati dari bagaimana pandangan para sekutu dan juga para intel-intel atas apa yang sedang terjadi saat ini di Iran dan juga demikian juga di perairan di sekitar Timur Tengah. Teguh Reza Shah juga melihat bahwa Iran memiliki kemampuan untuk menghancurkan kapal induk Amerika Serikat yang saat ini ditempatkan di lokasi-lokasi yang mengancam Iran. Saya tidak terkejut ketika pemimpin tertinggi Iran mengatakan sanggup menenggelamkan kapal induk Amerika Serikat. Karena memang kenyataannya begitu. Ini yang membuat kapal induk Amerika Serikat itu seringkali berputar-putar, mobilitasnya tinggi, kemudian juga mereka seringkali terlibat dalam simulasi perang menghadapi kiriman peluru kendali dari Iran.
Memang harus diakui, peluru kendali Iran itu luar biasa. Kecepatannya lebih dari 2 Mach. Kalau kita pelajari bagaimana serangan yang Iran lakukan terhadap Israel tahun lalu, di mana dalam perang 12 hari itu, kita melihat presisi dari peluru kendali Iran itu adalah luar biasa. Maka tidak mustahil Iran sudah benar-benar siap untuk menyerang kapal induk Amerika Serikat tersebut. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump terus mengancam Iran jika dalam 10 hari tidak ada kesepakatan terkait nuklir. Trump menyebut hal-hal buruk akan terjadi terhadap Iran. Ancaman Trump itu dilakukan saat Amerika Serikat dan Iran sedang melakukan pembicaraan kedua negara terkait nuklir di Jenewa, Swiss. Trump juga telah mengirimkan kapal induk USS Gerald ke perairan Timur Tengah yang ditujukan untuk menekan Iran. Iran is a hotspot right now. It's proven to be over the years not easy to make a meaningful deal with Iran. We have to make a meaningful deal, otherwise bad things happen. Menanggapi ancaman Trump, pemimpin revolusi Islam Iran Ayatollah Sayyid Ali Khamenei mengeluarkan peringatan keras dengan menyatakan yang lebih berbahaya daripada kapal perang adalah senjata yang dapat mengirim kapal perang itu ke dasar laut. Pernyataan ini ditafsirkan sebagai sindiran tajam terhadap kapal induk Amerika Serikat yang dikerahkan ke perairan Timur Tengah. درشون میرسه که مرتبا میگه رئیس جمهور آمریکا که ارتش ما قوی ترین ارتش دنیاست. قوی ترین ارتش دنیا ممکنه اونچنان گاهی سیلی بخوره که از جا نتوانه بلند شه. میگن ما ناو فرستادیم طرف ایران. خیلی خوب. ناو البته یک دستگاه خطرناکی است، اما خطرناکتر از ناو اون سلاحی است که میتوانه این ناو رو به قعر دریا. رئیس جمهور آمریکا در یکی از صحبت‌های اخیرش گفته که 47 ساله که آمریکا نتوانسته جمهوری اسلامی رو از بین ببره. شکایت کرده به مردم خودش. 47 ساله که آمریکا نتوانسته جمهوری اسلامی رو از بین ببره. این اعتراف خوبی است. بنده میگم تو هم نخواهی توانست این کار رو بکنی. Meski Donald Trump melontarkan ancaman, namun bagi pengamat hal itu belum menjadi indikasi bahwa Amerika Serikat akan menyerang Iran segera. Dalam hal ini memang kita masih belum memiliki data yang konkret ya. Tapi dalam bayangan saya, yang terjadi saat ini adalah Donald Trump belum memberikan indikasi apakah dia akan menyerang dan kapan. Tapi yang jelas, gugus tugas Angkatan Bersenjata Amerika Serikat sudah berada di perairan yang membahayakan Iran. Kemudian pada saat yang sama Amerika juga mengancam dan juga menekan secara diplomatik, di mana Amerika Serikat menekan agar Iran menutup instalasi nuklirnya dan menyetujui pernyataan Amerika Serikat agar fasilitas-fasilitas itu bukan hanya ditutup, tapi juga bukti-bukti yang sudah ada untuk diserahkan. Dan untuk itu tampaknya Iran berpikir tidak mungkin, karena dalam kenyataannya negara yang memiliki nuklir itu punya potensi untuk tidak diserang. Iran belajar di masa lalu, Afghanistan diserang karena tidak punya nuklir, Irak diserang karena tidak punya nuklir. Tapi melihat situasi dan eskalasi ketegangan, maka persentase akan terjadinya perang semakin besar. Semua negara pantas mempersiapkan diri karena perang di kawasan Teluk itu akan berdampak terhadap perekonomian global. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.